Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelum kita mulai majelis yang mulia ini, seperti biasa kita baca Al-Fatihah sebagai iftitah majelis. Juga kita hadiahkan kepada para masyayikh, bil khusus masyayikh Asy'ari, bil khusus sahibu hadzal kitab Imam Fudhali. Ila hadratil muslimin wa ala alihi wa sahbihi tabi'in min jami'i masyayikh. Al-Fatihah. Melanjutkan kemarin sifat mukhalafah lil khawadits. Nah, kemarin sudah saya katakan bahwa insya Allah kita akan menjelaskan sekelumit atau secuplik tentang takwil dan tafwid. Itu ketika menanggapi nas-nas yang secara zahir, yang secara sekilas, secara literal menunjukkan adanya keseruan Allah dengan makhluknya. Tapi sebelumnya ini melanjutkan kemarin bahwa ada pertanyaan, bagaimana itu sifat qudrah iradah termasuk sama' basar itu kan juga makhluk atau hawadits juga punya. Sedangkan Allah juga kita sifati dengan qudrah iradah sama' basar. Apakah ini tidak termasuk mumatsalah lil hawadits, menyamakan sifat hawadits kepada Allah atau sifat Allah diserupai dengan hawadits? Nah, menanggapi hal ini para ulama diantaranya termasuk Asy'ariyah mu'asirin, Syekh Ramadan Al-Buti, beliau memberikan jawaban. Di antara jawabannya bahwa perlu diketahui manusia, wakil dari hawadits atau hawadits yang paling mulia, memiliki dua sifat. Yang pertama, sifatun hiya fil haqiqah thamratul huduts wal makhluqi al-qa'imah fihi. Sifat yang pada hakikatnya merupakan buah atau efek dari kehudusan atau status makhluknya manusia. Jadi ada satu sifat itu yang murni karena kehudusan dari seorang manusia, buah dari status hudusnya seorang manusia. Seperti tahayyus fil makan, dia menempati satu ruang yang seukuran dia, termasuk menempati waktu, termasuk hajat jismiyah, kebutuhan-kebutuhan badan, makan, minum, kemudian bergerak, apalagi termasuk kejiwaan, marah, sedih, gembira, dan lain sebagainya, termasuk amaridul ajiz, sakit, dan lain sebagainya. Nah, sifat-sifat ini merupakan sifat-sifat yang timbul atau samroh, buah dari status kehudusan manusia. Manusia kan jelas hadits. Ada yang dimulai dari ketiadaan. Nah, samroh, buah dari kehadisan ini adalah sifat-sifat yang barusan kita sebutkan tadi. Nah, sifat yang kedua itu sifat-sifat yang fil haqiqah min sifatillahi ta'ala. Pada hakikatnya, sejatinya, sebetulnya itu sifat-sifatnya Allah yang diberikan sedikit atau secuil itu kepada manusia agar bisa melaksanakan tugas atau takalif yang diberikan oleh Allah. Jadi mata'al insan bifuyudatin yasira jiddan minha liyatahayya lahu biwasitatiha ayyan hadha bitakalif allati khuliqa min ajliha. Jadi sebetulnya itu sifat Allah, tapi diberikan secuil atau sedikit kepada manusia agar mampu untuk melaksanakan tugas dari Allah. Tetapi walaupun secuil ini merupakan pemberian dari Allah atau cuilan dari sifat-sifat Allah, tetap tidak bisa dikatakan mumatsalah. Mengapa? Ada dua sebab, kata beliau.
Al-awwal anha sifatun dzatiyah binisbah lillahi ta'ala amma binisbah lil insan fa hiya sifatun ghairu dzatiyah. Idhiya fi haqiqatiha laysat akthar min fuyudatin ilahiyyah alaih. Wa ihata ay yakuna hadzal ma'na mujiban li syirkatil insan ma Allah fi syai'in minha. Yang pertama, kudrah, iradah dan lain sebagainya itu merupakan sifat dzatiyah untuk Allah. Memang sifat asli Allah kudrah iradah itu. Sedangkan manusia yang walaupun diberi sedikit itu sebetulnya tidak memiliki kudrah dan iradah. Jadi manusia itu sebetulnya tidak memiliki kudrah dan iradah. Kita tuh bisa apa tuh sebetulnya itu? Keinginan kita itu dari mana? Dari otak. Otak itu kan hanya segumpal lemak atau segumpal jasad kecil gitu aja. Nah itu dari mana? Yang ngatur itu siapa? Nah, jadi hanya apa ini istilahnya? Hanya majas saja. Sehingga nggak bisa dikatakan kok serikat sama Allah. Serikat bagaimana? Wong hakikatnya iradah dan iradah itu milik Allah. Maka tidak bisa dikatakan manusia itu berserikat atau bersekutu dengan Tuhan atau menyamai Tuhan dalam sifat kudrah iradah dan sebagainya. Karena kudrah iradahnya Allah itu hakikat asli, sedangkan manusia itu aslinya nggak ada, hanya pemberian dari Allah. Yang kedua, anna takhtalifu an sifatillah ta'ala fil haqiqah wal jauhar wa innama tasyriku ma'a fit tasmiyah faqat. Ini juga yang sedikit itu pun kudrah iradah hanya sama dari segi nama tok podo. Manusia punya kudrah, punya iradah sama basar, tapi secara hakikat dan secara esensi tidak sama sekali. Perbedaan jauh sekali. Bahkan nggak bisa dikatakan sama sedikit pun nggak bisa dikatakan sama. Karena tadi kudrahnya Allah itu dzatiyah, sedangkan makhluk itu kudrahnya kudrah-kudrahan. Namanya saja yang kudrah, hakikatnya tidak punya kudrah. Itu jawaban dari Syekh Ramadan Al-Buti. Ulama muasirin lainnya termasuk Muhammad Abu Zahroh dalam kitab beliau Ibnu Taimiyah Hayatuhu Arauhu, beliau juga mengomentari masalah ini. Bagaimana manusia juga punya kudrah? Apakah ini tidak dikatakan mumatsalah dengan Allah? Lawong jisem lakal ajasam aja disalahin. Kalau kita mengatakan Allah itu punya tangan, tapi nggak seperti tangan kita. Atau Allah punya kaki, tidak seperti kaki kita. Allah juga marah, tidak seperti marah kita, kayak orang-orang bagian kawan-kawan kita Wahabi itu. Allah itu bahkan sakit, kata orang Wahabi. Allah itu lupa. Karena di hadis juga banyak. Di Al-Quran juga hanya itu. Nasiyallah, nasullaha fanasiyahum. Allah lupa. Kata mereka lupa, tapi lupanya nggak kayak kita. Apa bedanya dengan tadi? Allah punya kudrah, makhluk punya kudrah, tapi nggak sama kayak kudrahnya Allah. Tadi sebenarnya dijawab, hakikatnya beda, sama namanya. Tapi beliau punya jawaban lain, Dr. Muhammad Abu Zahroh ini. Beliau mengatakan, wa naqul inna itlaq ismal qudrah ala wasfillahi ta'ala lam yu'addi ila dzalika at-tasyabuh wa laysatil qudrah jarihatan kaliyat. Hatta naqula inna dhahiraha huwa dhahiruha bil qudrah wal iradah fin nas umurun ma'nawiyyah fasihhu an takuna dhahiratan fil ma'na al kamil kama huwa dhahira fil ma'na an naqis wa qudratullah hiya al kamilah wa qudratul insan hiya an naqisah wa hakadha. Jadi kita katakan bahwa pengucapan nama kudrah, kuasa pada sifat Allah Ta'ala tidaklah mendatangkan keserupaan, tasyabuh atau mumatsalah. Dan kudrah bukanlah anggota badan seperti tangan, hingga bisa kita katakan bahwa arti lahiriahnya kudrah adalah arti lahiriahnya tangan. Tapi kudrah dan iradah adalah hal yang maknawi, hal yang tidak zahir, yang abstrak, sehingga bisa saja menjadi jelas pada arti yang sempurna dan tidak sempurna. Qudratullah adalah yang sempurna, sedangkan kudrah manusia adalah yang tidak sempurna, dan seterusnya. Artinya begini ringkasnya, beda kata-kata kudrah itu bisa ditiru karena kudrah itu perkara maknawi. Berbeda dengan tangan, apalagi jisem,
dan lain sebagainya. Ini perkara yang nampak. Sehingga kalau kita katakan Allah punya yad, itu sudah merupakan penghinaan, penistaan, kekurangan. Beda dengan kudrat dan iroh, itu perkara maknawi, perkara yang enggak nampak, yang tidak mengisyaratkan, tidak menuju kepada penjiseman. Terus bagaimana sakit? Apalagi kalau sakit, Allah sakit, tapi enggak sakit kita. Sakit sendiri itu sudah nakes. Sakit sendiri sudah nakes. Walaupun kamu bilang sakit tapi enggak sakit kita, lupa tapi enggak semua, itu sudah nakes. Berbeda dengan kudrat dan irodah. Berbeda kudrat dan irodah. Itu jawaban dari Syekh Muhammad Abu Zahra. Ringkasnya, kudrat, irodah sama basor itu perkara yang maknawi, perkara yang abstrak. Tidak ada unsur nakes, juga tidak ada unsur untuk menjisimkan Allah. Paham nggih? Nah, kemudian kita masuk bab mengenai takwil dan tafwid, yaitu ketika menanggapi bagaimana nas-nas baik Al-Qur'an atau hadis yang secara zahir, secara literal, secara sekilas menunjukkan adanya keserupaan Allah dengan makhluknya. Umpama yadullah fauqa aydihim, yad Allah di atas tangan-tangan mereka. Atau Ar-Rahman 'ala ar-rasyis tawa, Allah istiwa di atas arasy. Atau apa lagi? Masih ngiling enggak? Fi jambillah. Fi jambillah. Atau dalam hadis-hadis juga banyak itu, baina asabi'ir rahman. Terus pokoknya banyak lah. Yang secara zahir kayak Allah punya jism. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Dalam menanggapi hal ini, jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ari, Maturidi yang merupakan representatif dari termasuk para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, itu ada dua manhaj. Pertama manhaj salaf, yang kedua manhaj khalaf. Metodenya ulama salaf yang hidup 300 kurun pertama, 3 kurun pertama, kemudian khalaf. Kalau yang salaf, manhajnya adalah tafwid wa taslim. Menetapkan lafaz, meyakini lafaz, tetapi memasrahkan maknanya kepada Allah. Dengan mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Kemudian manhaj yang kedua, manhajnya ulama khalaf. Ulama yang lahir selepas kurun ketiga. Mereka lebih memilih metode takwil. Jadi mentakwil dengan takwil yang pantas bagi Allah dan sejalan selaras dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi kalau salaf itu apa tadi? Tafwid. Kemudian kalau khalaf itu takwil. Sebetulnya kalau dikatakan manhaj salaf itu agak kurang tepat. Yang paling tepat itu mu'dhamus salaf atau aktsarus salaf, mayoritas salaf. Karena tidak semua salaf tafwid. Ada beberapa salaf itu juga melakukan takwil. Ada beberapa salaf yang melakukan takwil. Termasuk Imam Bukhari kan salaf. Termasuk di bawah abad ketiga. Beliau juga melakukan takwil. Kamu lihat di Sahih Bukhari itu. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Beliau katakan mulkah. Semuanya hancur kecuali kerajaan Allah. Kalau yang masyhur kan zat. Wajah maksudnya zat Allah. Karena kalau ayat ini tidak ditafwid atau enggak ditakwil itu bahaya. Bahaya banget. Maknanya semua hancur kecuali wajah Allah. Berarti tangannya, kakinya hancur dong. Nah, kan repot. Kan katanya Allah punya tangan, punya jari-jari, kata sebagian orang itu. Berarti kabehnya hancur kecuali tangan, wajah itu liyane hancur, kan fatal begini. Ini pengertian yang fatal. Makanya para ulama hanya ada dua saja. Yang pertama kita meyakini bahwa itu dari Allah, maknanya itu yang tahu Allah. Yang kedua kita artikan dengan arti yang lain yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nggak ngawur juga takwil itu. Hai Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Bagaimana nyikapinya? Berarti yang pertama katakan saja Allah istiwa di atas arsy.
Jangan dikatakan bersemayam. Sebagian ulama yang teliti, kata-kata bersemayam itu sudah nggak tafwid lagi. Itu Anda sudah menetapkan makna. Yadullah fawqa aydihim. Jangan artikan tangan. Kalau diartikan tangan, tapi nggak tangan kita, loh jadi mujassim. Artikan yad Allah. Nah, gitu itu. Kullu syai'in halikun illa wajha. Kalau ikut tafwid, semua hancur kecuali wajah Allah, bukan wajah muka. Wajah Allah. Fi jambillah ya di jambi Allah. Gitu. Itu namanya tafwid, menetapkan lafaz, menyerahkan makna kepada Allah. Nah kalau takwil, istawa ya diartikan istawla, menguasai arsy. Dan ini disetujui juga dalam bahasa Arab itu ada. Takwil itu juga biasa. Bahkan nggak bahasa Arab doang, bahasa Indonesia pun biasa. Presiden menduduki istana negara, bukan diduduki, dilunggui. Maksudnya menguasai. Dan ini biasa. Paham ya? Bisa bedakan ya? Jadi tafwid itu maknanya lafadznya ditetapkan, maknanya diserahkan Allah. Kalau takwil diartikan tapi selaras dengan kaidah-kaidah lughah. Kadang makna bahasa Arab itu satu kata maknanya banyak. Oke, lah ini sebagian kawan-kawan salafi itu nggak terima dua-duanya. Takwil nggak nompo, tafwid nggak nompo. Katanya kalau nanti kita tafwid, berarti Al-Qur'annya sudah nggak hudal linnas, bukan hudal mubin lagi, bukan petunjuk. Ada makna-makna yang tidak diketahui oleh orang. Itu bukan petunjuk lagi. Apalagi di ayat lain dikatakan bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an diturunkan menggunakan bahasa Arab yang jelas. Lah kalau ada makna-makna nggak jelas, bagaimana? Berarti kan nggak sesuai dengan ayat ini. Lah ini pentingnya baca Al-Quran penuh, jangan dipotong-potong, jangan dipilih-pilih. Kalau dipilih-pilih, dipotong-potong, mesti bingung. Lah memang Allah katakan Al-Quran itu sebagian ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Allah katakan sendiri, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamatun ummul kitab wa ukhar mutasyabihat. Memang Allah katakan bahwa Al-Quran itu ada dua. Ada ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat yang jelas maknanya. Dan ini yang paling banyak. Ada mutasyabihat yang tidak jelas maknanya. Allah katakan sendiri. Loh, kok nggak udalinas? Udalinas sebenarnya mayoritas. Jadi Al-Quran itu gampangannya. Kalau kata Kiai Yusir dulu, almarhum. Al-Quran itu kayak apa ya? Samudra, kayak lautan. Namanya lautan secara umum bermanfaat untuk manusia. Tapi manfaatnya itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang nggak mau capek, nggak mau susah, lihat tok dari jauh udah dapat manfaatnya. Seger, seneng, gembira lihat laut biru-biru. Ada yang agak ujadah ke pinggir, mancing di samping-samping. Bondo pancing, agak panas-panas sedikit, dapat ikan. Ada yang agak ke tengah, pakai kapal, dapat ikan lebih banyak, lebih besar lagi. Ada lebih mujahadah lagi, lebih korban lagi. Kapal besar, masuk ambil itu minyaknya, bor itu, tadi pertambangan, tambah miliarder nih, miliaran duit. Begitu juga Al-Quran seperti samudra, Yahudalinnas secara umum. Tapi memang ada orang-orang itu yang baca tok, ada yang baca tafsir dikit-dikit, ada yang mendalami. Bahkan ada ayat-ayat itu siapapun nggak ada yang tahu kecuali para nabi. Ada tingkatan lagi, la ya'lamu ta'wilahu illallah. Sing ngerti mana Gusti Allah. Kalau kau percaya coba tanya, alif lam mim apa artinya? Ayo. Wong salafi kan meneng juga. Ya juga ya. Wallahu a'lam bi muradihi. Loh kan? Berarti enggak jelas. Ya jelas menggone Gusti Allah. Itu di antara hikmahnya biar manusia tahu bahwa ilmunya manusia itu terbatas. Makanya ada beberapa lafaz yang itu dan juga sebagai apa? Sebagai ujian bagi manusia. Mau mengimani enggak? Makanya di situ kan ayat lanjutannya bagaimana itu? Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wong-wong sesat itu cirine apa? Fi qulubihim zayg itu yang ada sesatnya. Senengani bahas sing mutasyabihat. Umek yang mutasyabihat. Mau lihat kan kawan kita salah pilih. Umek yang ngono wae. Allah di mana? Allah di arsy lah. Yang begini, yang begitu, tangan Allah begitu. Padahal itu gampang saja kalau para ulama zaman dulu sudah nggak usah dibahas begitu itu. Terus bagaimana nyikapinya?
Yang mutasyabihat kembalikan ke yang muhkamat. Yang enggak jelas itu dikembalikan kepada yang jelas. Yang jelas itu apa? Laisa kamitslihi syai'. Jelas sekali itu maknanya. Allah tidak menyerupai sesuatu apapun. Terus lagi walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak punya bandingan serupa sedikit pun, siapapun. Nah, itu yang muhkamat. Maka ayat-ayat yang maknanya agak tadi zahirnya tadi menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya kembalikan kepada laisa kamitslihi syai'. Sebetulnya kalau begitu itu caranya santai. Yang jelas semua hancur kecuali wajah Allah. Boh wajah ki apa maksudnya? Aku iman wajah Allah. Udah gitu aja. Ar-Rahman 'alal 'arsyis tawa. Wis pokoke istiwa, mbuh karepe Gusti Allah istiwa iki apa? Sing jelas duduk lungguh-lungguh ngono kuwi. Atau tadi diartikan kepada makna yang lain dan itu memang direstui. Para ulama salaf, para sahabat Sayyidina Abbas juga pernah mentakwil. La tuqaddimu baina yaday rasul, di dalam Hujurat itu beliau katakan maksudnya la tukhalifu fi kitabillah wa sunnati rasulih. Maksudnya la tuqaddimu baina yadillah itu jangan menyelisihi kitabullah dan sunnah rasulnya. Nah, artinya takwil itu juga digunakan, tapi kebanyakan mayoritas itu tafwid. Kalau khalaf itu takwil. Mana yang lebih baik? Ya terserah, monggo. Kata para ulama, mayoritas ulama, kalau pendapat salaf itu aslam, lebih aman. Lebih aman. Jadi kita nggak mau menerka-nerka. Serah nih Gusti Allah, mbuh maknanya apa? Sing jelas Allah Maha Suci dari serupa dari makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Nah, kalau takwil ahkam ini lebih mantap, lebih kokoh karena nggak mungkin Allah itu serupa dengan makhluknya. Jadi mending diartikan dengan arti yang lain yang tentu saja sesuai, selaras, sejalan dengan kaidah-kaidah bahasa Arab karena Al-Qur'an itu diturunkan menggunakan bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab. Nggih, paham nggih? Ya, hanya ada dua itu. Takwil dan tafwid. Kalau nggak gitu nanti bahaya. Sing gayane takwil tafwid dua-duanya sama-sama batilnya. Itu segaya apa meneh? Ujung-ujungnya tajsim. Dan tajsim nanti kontradiksinya nggak karu-karuan itu. Coba Ar-Rahman 'ala istawa. Allah di atas arsy. Berarti dibayani Allah ning arsy. Terus yang zilu rabbuna, Allah turun di sepertiga malam. Berarti turun. Dan sepertiga malam itu kan relatif, beda-beda. Di sini, di sana, di bumi itu kayak sepertiga malam terus tuh. Berarti kan di bumi terus, nggak naik-naik lagi. Belum lagi kalau dibandingkan dengan ayat yang lain, wa huwa aqrabu ilaihi min hablil warid, lebih dekat daripada ulat nadi. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ini zahibun ila rabbi. Kata Nabi Ibrahim, pergi ke Tuhanku di Palestina. Di mana itu? Atau inallah ma'as-sabirin, Allah bersama orang sabar kah? Atau di urat nadi, atau bersama ma'akum ainama kuntum, atau di Palestina, atau di Ares, bingung akhirnya. Jadinya kontradiktif, jadi bingung dewe, mumet dewe, padahal gampang. Gampang. Allah kurang dendi, orang bertempat, orang tempat wi makhluk, laisa kamitslihi syai'. La artinya yang zilu rabbuna, ya mesti rahmati Gusti Allah. Gampang aslinya. Ini masalah-masalah yang wadih, masalah-masalah yang jelas, dan inilah akidahnya mayoritas umat Islam. Oke, untuk panjangnya, untuk dalil detailnya, takwil dan tafwid sebetulnya sudah banyak ditulis oleh ulama-ulama Indonesia, termasuk Kiai Ramli. Terus di buku beliau tuh Madzhab Asy'ari apakah Ahlus Sunnah, kemudian ada Kiai muda juga, Kiai Abdul Wahab Ahmad, membongkar itu kerancuan akidah Wahabi, itu bisa dibaca di situ. Kurang lebihnya begitu itu. Pokoknya ada nas-nas baik Al-Qur'an maupun hadis yang secara zahir menunjukkan keserupaan Allah dengan makhluknya. Maka yang pertama tafwid. Kita yakini lafadznya, kita tetapkan lafadznya, tapi maknanya serahkan Allah. Yang jelas Allah nggak mungkin sama dengan makhluknya. Yang kedua, kita artikan dengan arti yang lain yang sejalan atau yang senada, selaras dengan kaidah bahasa Arab. Ditakwil istilahnya. Tafsiri
dengan tafsir atau ditakwil dengan takwil yang pantas bagi Allah, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kurang lebihnya mohon maaf. Takrul. Subhanallah.